Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da al-'iyadhi billah minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih wa ba'du. Ma'asyiral muslimat, hamba-hamba Allah sekalian, ibu-ibu yang kami muliakan, puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala dan sekalian nikmat-Nya yang teramat sangat tidak dapat dihingga. Salawat beserta salam kita semua untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ibu-ibu bawa Al-Quran kan? Lihat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Surat Al-Ma'idah surat yang ke-5 ayat yang ke-54. Dengarkan Allah berfirman di situ, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman. May yartadda, siapapun yang yartadda ini fi'il mudhari', Bu. Fi'il mudhari', fi'il itu kan ada 3 dalam bahasa Arab nih, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Fi'il madhi adalah kata kerja untuk sesuatu yang telah berlalu. Fi'il mudhari' kata kerja untuk sekarang dan yang akan datang. Fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan sebuah instruksi atau perintah. Jadi ini fi'il mudhari'. Untuk apa tadi fi'il mudhari', Ibu?
kata kerja yang menunjukkan sekarang dan yang akan datang. Allah berfirman di ayat ini, hai orang-orang yang telah beriman, may yartadda minkum an dini, may yartadda, siapapun yang sedang murtad di antara kamu, andinihi, dari agamanya. Sedang ya. Yang kedua kegunaannya untuk yang akan datang. Hai orang-orang yang telah beriman, siapapun yang akan murtad di antara kamu dari agamanya, pasti Allah akan ganti kamu yang murtad itu dengan yang tidak murtad. Yang ciri-cirinya adalah 1, 2, 3, 4 yang ada di dalam ayat. Nah, ibu sekalian, maksud saya bukan untuk mengupas ayat ini, bukan. Tema kita hari ini apa, Bu? Itu dia tema kita hari ini, ya. Menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Lalu apa hubungannya kita bacakan ayat ini? Hubungannya adalah jangankan orang Islam biasa, sedangkan orang Islam yang sudah sampai ke tingkat mukmin saja, di ayat ini Allah sebutkan peluangnya untuk murtad itu ada. Betul tidak? Hai orang yang telah beriman, siapa yang sedang murtad atau yang akan murtad di antara kamu, ya kan? Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, lihat ini ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa yang sedang murtad atau yang akan murtad di antara kamu. Nah, kita hidup di akhir zaman sekarang. Ibu tahu level manusia itu dibagi oleh Allah dalam Al-Quran kepada 3 tingkatan. Tingkat yang paling rentan dan paling berbahaya adalah tingkat seorang muslim. Ini masih level yang sangat lemah nih, tapi masih umat Nabi, insya Allah masuk surga. Insya Allah masuk surga, hanya banyak mampirnya dulu. Kalau di alam kubur dia dihampiri oleh malaikat azab, disiksa dulu. Di padang mahsyar urusannya berat, hisabnya lama, tersiksa dulu. Ke surga sih ke surga, tapi mampir dulu di neraka. Berapa lama terserah Allah, tergantung pada berapa banyak dosanya. Ini level umat Nabi yang tingkat imannya baru sebatas seorang muslim. Ya, di atasnya ada level yang disebut dengan mukmin. Mukminun ini sesuai dengan bahasanya seperti yang Allah firmankan di Al-Quran surat 6 ayat 82, ya. Orang ini Allah jamin aman, dia di dunia ini sudah aman. Aman dari apa? Aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dijamin aman. Akhir hayatnya insyaallah husnul khatimah. Di alam kuburnya nyantai di taman surga sambil menunggu kiamat. Di padang mahsyarnya diperlakukan oleh Allah istimewa daripada kebanyakan manusia, di mana dia mengalami hisab tapi tertutup dari orang banyak, dan lamanya hisab itu seperti kamu di dunia merasakan jarak antara asar ke maghrib, sebentar saja. Setelah itu digiringlah orang ini menuju ke titian, dan di titian dia pasti selamat. Jadi di padang mahsyar dia diperlakukan istimewa, tidak diazab, tidak disiksa, tidak menderita, hisabnya ringan, tertutup dari orang banyak, dosa-dosanya diampuni. Kemudian dia diantarkan ke titian, dia meniti dengan cepat sampai ke seberang, masuk surga. Maka level ini sudah level aman. Saya mau tanya pada ibu-ibu semua, masih ingat nggak Bu kajian kita tentang masalah ini dulu? Masih lupa?
Kita udah lama nggak ngaji Pak Ustaz. Dengan Pak Ustaz Zul dah ada 1 tahun ya Bu ya? Nyampe ya? Ibu-ibu yang kami muliakan, Bu, ibu yang baru pertama jumpa dengan saya siapa? Waduh. Iyalah kalau gitu perlu saya flashback dengan ringan ya. Oke, tingkatan umat Nabi dalam beragama itu ada 3. Muslim, mukmin, paling tinggi itu muhsin. Tiga-tiganya masuk surga. Tiga-tiganya insya Allah masuk surga. Kalau wanita tinggal nambah saja lagi. Muslim, muslimah, mukmin, mukminah, muhsin, muhsinah. Ya, tiga-tiganya pasti masuk surga. Tapi ini masuk surga setelah dinerakain dulu, gitu istilahnya Bu. Bahasa cepatnya gitu, masuk surga tapi dinerakain dulu, masuk surga. Nah, mayoritas umat Nabi itu adanya di sini. Adanya di sini. Ciri khasnya apa? Dia sudah syahadat. Dia beriman dengan seluruh isi Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi. Tapi banyak larangan-larangan yang Allah haramkan masih dia buat dalam hidupnya. Dan mati sebelum tobat. Masih banyak perintah-perintah Allah yang dia tidak kerjakan, padahal dia mampu mengerjakannya. Termasuk salah satunya menutup aurat. Coba lihat, muslimah-muslimah Indonesia ini banyak enggak? Seberapa sih yang pakai jilbab? Ya kan? Seberapa sih? Ini contoh saja. Muslim-muslimah kita banyak enggak? Banyak. Tetapi yang sholat berapa? Yang enggak sholat lebih banyak. Betul tidak Bu? Ini contoh. Mereka masuk surga insya Allah. Tapi sekali lagi, hidupnya di dunia dibuat oleh Allah nolongso. Akhir hayatnya biasanya berat sakaratnya. Di alam kuburnya, waduh, Nabi menceritakan pengalaman-pengalaman orang-orang yang disiksa dari umatnya di alam kubur. Ada yang direndamkan dalam sungai darah kelelep-kelelep. Saat dia berusaha ke tepi, ditimpukin dengan batu-batu sebesar tinju ini. Saat dia sudah nyampe ke tepi dengan susah payah, dijejelin oleh malaikat dengan kerikal-kerikal tajam dan dipaksa masuk ke dalam mulutnya sampai pecah-pecah mulutnya dan tenggorokannya. Kemudian dia lari lagi ke tengah dengan susah payah, kelelep lagi. Pas muncul udah gendut perutnya karena banyak keminum darah. Nabi bertanya, "Hai Jibril, siapa itu?" Jibril menjawab, "Itu umatmu hai Muhammad, yang semasa hidup di dunia dia masih makan riba." Ini contoh ya. Dia muslim. Yang lain, Nabi mendengarkan suara jeritan-jeritan dan lengkingan lulungan yang mengerikan. Ternyata ada tungku raksasa yang di bawahnya api yang sangat besar dan kuat. Dan Nabi diajak oleh malaikat Jibril melihat ke bagian atas. Ada apa dalam tungku itu? Ternyata banyak laki-laki wanita telanjang bulat dan mereka bagaikan digongseng di dalam. Setiap mereka berusaha naik ke atas, api yang di bawah menyambar, kemudian mereka terjatuh lagi ke bawah. Bayangkan tanpa baju, tungkunya dari besi, panas, hampir merah, dan itulah yang akan langsung menyentuh kulit mereka. Siapa mereka hai Jibril? Tanya Rasulullah. Itu umatmu hai Muhammad. Itu adalah umatmu yang semasa hidupnya di dunia masih hobi berzina. Ya kan? Ini contoh. Orang-orang macam ini banyak nggak umat Islam? Banyak perintah-perintah Allah yang dengan sengaja dia tinggalkan, padahal dia tahu. Ayolah sholat, belum kepanggil lagi hati ini, kamu gitu kan? Hati ini belum merasa terhimbau. Janganlah kamu bermain judi juga. Ini hobi, saya tahu judi ini haram, tapi gimana lagi? Ini bahasa-bahasa mereka Bu. Orang macam ini, insya Allah sekali lagi, selama dia tidak melakukan hal yang membatalkan Islam, kan ada 10 pembatal Islam, tidak ada dia buat, insya Allah dia pasti masuk surga. Hanya sekali lagi gimana tadi Bu? Gimana tadi? Insya Allah dikandang setumbinkan dulu di neraka. Ya. Yang kedua, yaitu mukmin. Nah, ini level aman. Level aman. Surat di surah Al-An'am ayat 82, orang ini sudah dijamin aman.
Walaupun enggak begitu istimewa dia, banyak orang puasa sunat dia mungkin banyak masih enggak. Orang bisa tahajud dia masih banyak enggak. Orang kuat bersedekah dia masih agak pelit-pelit sikit, ya. Dan masih banyak amalan sunatnya yang tipis. Tapi orang ini, baik laki-laki atau wanita, semua yang wajib-wajib dia buat. Semua yang haram-haram, seluruh dosa-dosa besar dia tinggalkan. Ini aja kuncinya dulu. Dan ini sudah level mukmin. Saya ulangi, seluruh yang wajib-wajib dia kerjakan, seluruh yang haram-haram dia tinggalkan. Orang ini sudah aman duluan, insyaallah. Di alam kuburnya dia aman dari azab kubur. Dan diletakkan nanti di salah satu taman di antara taman-taman surga sambil menunggu kiamat. Ketika kiamat sudah terjadi di padang mahsyar, dia diperlakukan dengan manja oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab tapi terkurung di tempat yang tidak bisa disaksikan oleh orang lain, dan hisabnya sebentar. Allah cuma kasih tunjuk kepadanya kitab catatan amalnya. Kamu melakukan ini kan hambaku, maka si hamba melihat dan membaca seolah-olah dia telah melihat dirinya sudah melakukannya. Benar ya Allah. Kamu melakukan kesalahan ini kan? Betul ya Rabb. Hamba ini mengaku sampai-sampai dia menyangka dia takkan selamat. Lalu kata Allah, ketika aku tanya ini tadi, ada enggak engkau lihat manusia lain melihat ini? Tidak ya Rabb, tertutup. Maka seluruh dosa-dosamu akan saya ampuni semua. Terimalah kitabmu dari tangan kananmu. Maka dia sambut kitabnya dari tangan kanan. Sejak itu dia lihat catatannya yang tadi banyak rapor-rapor merahnya, Allah putihkan semua. Kemudian dia kembali ke dalam kelompok orang beriman di padang mahsyar sambil jingkrak-jingkrak, bergembira dan berbahagia. Aku selamat, aku selamat. Ha umuqra'u kitabiyah. Lihat nih catatan amal saya. Lihat dulu saya rajin sedekah. Lihat dulu saya begini, saya begitu, saya begini. Untung saya dulu begini. Untung saya dulu suka ngaji. Untung. Di akhirat itu udah boleh bangga-bangga amal, Bu. Di dunia haram. Ini orang beriman, lalu dia diantarkan ke titian dan dia melesat dengan kecepatan yang cepat sampai ke seberang, masuk surga. Nah, tingkat umat Nabi yang paling tinggi itu adalah muhsin. Nah, ini kita agak terganggu sedikit dengan tulisan ini yang nggak bisa dihapus ya. Muhsin. Ini tingkatan umat Nabi yang paling langka. Jumlahnya sedikit nih, Bu. Apa istimewanya muhsin ini? Jelas levelnya di atas ini. Muhsin, setiap umat Nabi Muhammad SAW yang dia kerjakan bukan yang wajib-wajib saja, tapi yang sunnah-sunnah juga dia cintai dan dia istiqomah mengerjakannya. Yang dia tinggalkan bukan yang haram-haram saja, bahkan yang makruh-makruh pun dia jaga dirinya. Nah, ini istimewanya dia ya. Saya ulangi, muhsin adalah umat Nabi Muhammad bukan yang wajib-wajib saja yang dikerjakannya, tapi termasuk yang sunnah-sunnah. Bukan yang haram-haram saja yang ditinggalkannya, tapi juga yang makruh. Dan ada 3 lagi dalam hadis. Dia tidak mau minta dirinya diruqyah. Yang kedua, ruqyah itu kan boleh ya, Bu ya. Ruqyah itu boleh. Kalau ada ibu minta diruqyah, maka level ibu jatuh ke sini, Bu. Mukminah. Kalau ada ibu minta diruqyah, ruqyah yang dibenarkan ini, level kita jatuh ke tingkat mukminah, nggak nyampe ke tingkat muhsinah. Nanti ibu kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya ya. Yang kedua, dia pantang mempunyai keyakinan yang namanya sial. Nggak percaya dia tuh. Hari sial, langkah sial, anak sial, angka sial, apalagi suami sial, rumah sial. Dia tidak percaya itu semua. Yang kedua, apapun yang namanya sial-sial dia tidak percaya.
Yang ketiga, tidak mau berobat dengan kai. Tidak mau berobat dengan kai. Kai itu adalah besi panas kalau zaman dulunya. Kalau zaman sekarang, kai itu sama dengan kemoterapi, sama dengan berobat dengan laser, sama berobat bahkan dengan operasi-operasi, itu sama dengan kai. Berobat dengan kai itu bukan haram. Saya tidak mengatakan itu haram ya. Tetapi khusus orang yang seperti ini levelnya, dia akan menghindarkan dirinya dari berobat dengan kai. Dan berobat dengan kai itu bukan haram, hanya makruh. Baik, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, istimewanya apa sih orang yang ini? Istimewanya adalah dia di dunia menjadi wali Allah. Di dunia dia menjadi wali Allah, doanya sangat mustajab. Akhir hayatnya pasti menakjubkan. Husnul khatimah yang membuat kita ngiler dan iri. Di alam kuburnya, rohnya bersama di Mala'ul A'la, bersama dengan para ulama, bersama dengan para wali-wali Allah yang lain. Saat dibangkitkan dari kubur, ini perbedaan dia. Dibangkitkan dari kubur, mereka langsung dibagi jubah-jubah kemuliaan dan diletakkan di atas kepalanya mahkota-mahkota kemuliaan. Kemudian mereka dinaikkan ke kendaraan khusus yang saya tidak tahu apa itu kendaraannya. Ketika semua orang berjalan kaki menuju padang mahsyar. Jadi Bu, dari tempat kita dibangkitkan di kubur ke arah padang mahsyar itu ada perjalanan yang panjang. Ya, ada perjalanan. Ketika manusia ketika bangkit dari alam kuburnya menuju ke padang mahsyar telanjang bulat, berduyun-duyun entah berapa triliun banyaknya manusia dan jin menuju ke padang mahsyar. Kelompok yang paling atas nih enggak gitu. Kelompok yang paling atas nih naik kendaraan khusus. Di atas kendaraan itu dia dalam keadaan santai dan senang ngelihat orang yang berdesakan menuju ke padang mahsyar, sementara dia jalan dengan lancar dengan di atas kendaraan itu. Orang kepanasan semua, sementara dia merasa kayak kendaraan yang pakai AC, yang nyaman, yang bagaimana ya. Sampai di padang mahsyar, apa yang diperlakukan Allah kepadanya? Kalaulah kita orangnya itu Bu ya, di padang mahsyar dia ternyata hanya numpang lewat aja Bu, nggak dihisap, nggak dihisap. Pernah nggak dengar cerita dari hadis Nabi akan ada yang masuk di antara umatku ke dalam surga tanpa hisap? Pernah dengar nggak itu? Ini kelompok pertama itu orangnya, tanpa hisap. Jadi di padang mahsyar ngapain? Numpang lewat doang. Ada pintu khususnya. Dan Nabi melihat dari kejauhan dengan malaikat Jibril di sebelahnya. Nabi melihat dari kejauhan, sementara orang yang menuju ke padang mahsyar jauh lagi, jauh, sangat jauh. Sementara mereka udah dekat, udah masuk ke hamparan padang mahsyar dan bercahaya bagaikan terbitnya sinar matahari terangnya mereka itu. Rasulullah bertanya, "Hai Jibril, siapa itu?" "Itu umatmu hai Muhammad." "Umat saya?" "Iya." "Apa istimewanya mereka?" "Mereka akan masuk surga tanpa hisab." Jadi mereka tidak diapa-apakan di padang mahsyar ini? "Tidak hai Muhammad." "Maka berapa jumlah mereka?" Malaikat Jibril memberitahu jumlah mereka hanya 70.000 orang. Ada peluang nggak kita dapat tuh Bu? Kalau hanya 70.000 Bu, kalau hanya 70.000 jumlahnya, sedikit pun nggak ada peluang untuk kita. Kenapa? Karena kata Nabi, "La tasubbu ashabi." Kamu jangan coba-coba mencaci sahabat saya. Seorang sahabat saya, kata Nabi, kalau kamu berani berinfak satu gunung Uhud emas, kalau kamu berani berinfak satu gunung Uhud emas, belum bisa iman kamu itu menandingi seujung kuku iman sahabat saya. Nah, waktu Nabi meninggal, sahabat berapa jumlahnya?
waktu Nabi meninggal, berapa jumlah para sahabat? Beda-beda nih. Ada sejarah yang mengatakan 120.000 orang, ada sejarah mengatakan 114.000 orang, ada sejarah mengatakan 124.000 orang. Intinya para sahabat itu di atas 100.000. Lah yang masuk surga tanpa hisab berapa orang tadi? 70.000. Makanya saya katakan tadi, peluangnya untuk kita kayaknya betul-betul. Jadi gelengnya bukan gini lagi dong. Gelengnya bukan geleng kecil lagi, udah geleng gede. Ketika Nabi mengabarkan cerita ini, seorang sahabat langsung berdiri, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar saya masuk di antara satu orang yang dari 70.000 itu. Maka Nabi mendoakannya. Setelah itu Abu Bakar juga berdiri, ya Rasul, saya juga mau dong, doain juga saya agar saya masuk di antara satu di antara 70.000 itu. Kata Rasul, sayang, stop mendoakan agar masuk ke dalam 70.000 itu, cuma satu orang saya dikasih oleh Allah, dan kamu sudah didahului oleh kawanmu yang ini. Sorry Abu Bakar, kamu usahakan sendirilah ya. Coba lihat, kelas Abu Bakar saja suruh diusahakan sendiri. Tapi Bapak Ibu yang kami muliakan, selama ada manusia yang mampu mengusahakannya sendiri, maka peluangnya untuk kita pasti ada. Masalahnya kita dikunci oleh jumlah yang hanya 70.000. Sahabat-sahabat Nabi di atas ratusan ribu ketika Nabi meninggal. Oke. Lalu apa yang terjadi? Nabi segera sujud kepada Allah. Kata Rasulullah, aku pun sujud. Nabi sujud dengan sujud yang lama dan dalam. Lalu Allah berfirman, hai Muhammad, qum fas'al tu'tah. Bangkitlah dari sujudmu, apa yang kau mau pasti akan diberikan. Dan Allah Maha tahu Nabi Muhammad itu maunya apa. Hanya saja Allah menjadikan ini cerita agar dapat dipahami oleh hamba-hambanya di dunia ini. Lalu Nabi berkata, ya Rabb, hambaku yang taat-taat, yang soleh-soleh, yang istimewa-istimewa di dunia sampai hari kiamat itu banyak. 70.000 mah terlalu sedikit, tambahkan ya Rabb, tambahkan ya Rabb. Maka Allah kabulkan, hai Muhammad, doamu saya kabulkan. Setiap 1.000 orang dari yang 70.000 itu dibenarkan membawa 70.000 yang lain. Nah, silakan dikali-kalikan berapa jadinya. Kan tadi 70.000 cuma. Sekarang dengan doa Nabi di padang mahsyar, setiap 1.000 orang dari 70.000 itu membawa 70.000 yang lain. Silakan dikali-kalikan. Nah, yang biasa-biasa ngitung uang nih, udah ketemu? Artinya 70 kali 70.000, kan begitu kan? 70 kali 70.000. Ya udah, tinggal nambahkan nol-nolnya saja. Sama dengan 7 kali 7 49. Nolnya ada 5, gitu aja Bu. Berapa? 4.900.000. Nah, kalau begitu jumlah yang sebegini banyak, ada peluang nggak kita? Ada peluang nggak Ibu? Ibu ada peluang nggak masuk dalam kelompok yang terbaik ini? Peluangnya ada, cuma ada syaratnya. Syaratnya itu yang penting. Dan syaratnya itu nggak ada yang mustahil. Semua kita pasti bisa. Yang diperlukan hanya azam yang kuat, tekad yang kuat. Pak Ustadz, kalau nggak dari muda, tapi kami baru sekarang dengar pengajian kayak gini, sekarang kami start, bisa nggak? Insya Allah, insya Allah, asal ibu punya azam, punya hati yang kuat, tekad yang bulat, akan memenuhi 7 syarat. Tapi nanti yang 7 ini saya sebutkan. Kita lanjut. Kemudian Nabi Muhammad nggak puas, aku sujud lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, hai Muhammad, bangkit, mintalah, akan diberi permintaanmu. Nabi mengatakan, ay ya Rabb, zid, onde ya Allah, tambahkanlah.
tahun dehu. Oh wahai ya Allah, tambahkanlah, kurang tu ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan lagi. Fahsu thalatha hasayat. Hai Muhammad, ciduklah 3 kali cidukan lagi. Ciduklah 3 kali cidukan lagi. Wala ziyadah, kata Nabi. Dan setelah itu kamu enggak boleh minta tambah. Ya Bu ya, ciduklah 3 kali cidukan. Masalahnya apa sih yang dimaksud dengan ciduklah 3 kali cidukan? Saya nggak paham, para ulama-ulama ahli hadis juga nggak paham. Maka serahkan saja hakikat maksudnya kepada Allah di hari kiamat nanti. Pokoknya dalam hadis itu ciduklah 3 kali cidukan. Apakah maksudnya 4.900.000 ini dikali 3 atau apa maksudnya? Wallahu a'lam. Yang intinya adalah ciduklah 3 kali cidukan lagi, wala ziyadah, dan nggak boleh minta tambah. Artinya peluang untuk masuk ke dalam ini sebenarnya ada, asal memenuhi 3 syarat. Maaf, berapa syarat tadi? 7 syarat. 4 dari Al-Quran, 3 dari hadis. Saya pernah sampaikan ini loh di Masjid At-Taqwa. Saya ingat apa yang sudah saya sampaikan. Ya, mana ibu-ibu kami yang sering ke At-Taqwa? Saya ingat bunda kami yang jilbab biru, pasti ini sudah hadir dulu nih. Ya, Insya Allah dah lupa Bu ya. Biasalah, di mana-mana saya ngaji, salah satu keistimewaan jamaah itu adalah pelupa. Istimewanya kita mau ngaji, lupa diingatin kembali, ya kan? Lupa diingatin kembali. Inilah istimewanya orang nggak ngaji. Gimana nggak pernah ngaji? Ngaji aja bisa lupa, apalagi nggak pernah ngaji. Jadi beruntunglah orang-orang yang pergi ke majelis-majelis ilmu macam ini, macam ibu-ibu ini. Semoga ibu-ibu masuk di antara kelompok-kelompok yang mulia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan. Yang 7 itu, ini dijelaskan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah ya. 1 syaratnya nih, dan ini pasti ada pada kita semua, pasti. Maaf ya, saya katakan pasti, sangka baik saya loh ini. 1, dia mengimani seluruh isi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dia mengimani seluruh isi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini yang pertama. Tanpa ada satupun ayat atau hadis yang dibencinya, ya, tanpa ada satupun ayat atau satupun hadis Nabi yang dibencinya atau yang ditolaknya. Ini kuncinya yang pertama dulu. Yang pertama, ada nggak sama ibu ini? Ada nggak? Insya Allah lah ya, semua ayat Al-Quran, semua hadis Nabi kita terima semua, betul nggak? Kita imani semua, betul tidak? Tidak ada yang kita tolak, betul tidak? Tidak ada yang kita benci, betul? Betul? Ya, berarti yang pertama ini ada. Tapi ingat, kalau ada satu saja ayat Allah yang kita tolak, ada satu saja hadis Nabi yang kita benci, maka orang ini batal langsung. Termasuk dia salah satu di antara 10 penyebab murtadnya orang dari Islam. Kembali pada ayat pertama tadi, orang murtad dari Islam kalau melakukan salah satu yang 10. Apa salah satunya itu? Membenci salah satu ayat atau salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf ya Bu, ada seorang tokoh, istri seorang cendekiawan muslim yang pernah jadi orang top di Indonesia, dan beliau sudah almarhum sekarang. Dia pernah se-Jawa ini melakukan boikot terhadap rumah makan Wong Solo, lalu menolak Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-2 tentang masalah poligami. Ayat ini kami tolak, ayat ini kami tidak terima. Lalu diajaknya seluruh wanita satu Jawa untuk memboikot rumah makan Wong Solo, karena Pak Puspo itu kan presiden poligami Indonesia ya. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, ini contoh. Ada satu ayat saja di antara ayat Allah yang ditolaknya, yang dibencinya, maka dia nggak masuk pun sebagai umat Nabi, nggak terhitung. Kalaupun dia sholat semacamnya, batal semuanya.
Inilah orang yang Allah maksud di ayat pertama yang kita baca tadi, surah Al-Maidah ayat 54. Hai orang beriman, siapa yang sedang murtad, ya kan? Atau siapa yang akan murtad di antara kamu dari agamanya. Ini salah satu contoh. Baik, jadi ini syarat yang pertama, dia mengimani semua isi ayat-ayat Al-Quran, semua hadis Nabi tanpa ada yang ditolaknya. Ini yang pertama. Yang kedua, syaratnya yang kedua, nah ini saya optimis juga deh. Saya, ibu semua mudah-mudahan masih masuk. Dia kerjakan semua yang wajib-wajib dalam agama. Dia kerjakan semua yang wajib-wajib dalam agama yang dia mampu mengerjakannya. Dia kerjakan semua yang wajib-wajib dalam agama yang dia mampu mengerjakannya. Ibu salat mampu nggak, Bu? Salat 5 waktu dan ibu sudah kerjakan. Ibu pas Ramadan, masa-masa muda-muda kuat dulu, dan sekarang masih mampu nggak? Ternyata ibu mengerjakannya. Ibu haji mampu nggak? Mampu, ya. Bagi yang kaya-kaya mampu, ternyata kita kerjakan. Bagi yang miskin-miskin tidak mampu, maka tidak wajib baginya, ya kan? Jadi yang wajib-wajib dia kerjakan semua yang dia mampu mengerjakannya. Ini yang kedua. Masih yang kedua, seluruh yang haram-haram, seluruh dosa-dosa besar dia tinggalkan. Ini syarat yang kedua. Seluruh yang haram-haram, seluruh dosa-dosa besar dia tinggalkan. Kita tidak mau makan riba, kita tidak mau melepaskan jilbab, kita tidak mau berzina, kita tidak mau berjudi, kita tidak mau makan bangkai orang dengan cara menghibahnya, kita tidak mau menipu, bersumpah palsu, kita tidak mau melakukan apa-apa yang haram dalam agama. Coba lihat, Bu, dalam buku Al-Kabair 70 dosa-dosa besar, dari 1 sampai ke 70 seluruhnya kita tidak berani mengerjakannya. Oke. Syarat kedua ini kira-kira sanggup nggak kita, Bu? Masih sanggup nggak? Masih. Ini masih dalam garapan kita. Tapi yang ketiga, Bu, jujur saja, kayaknya yang ketiga ini mulai tersaring orangnya. Yang ketiga, syarat yang ketiga dari Al-Quran berapa syaratnya tadi? Ada 4, ya. Yang ketiga, dia istiqomah, dia mencintai dan istiqomah mengerjakan amalan-amalan sunnah. Istiqomah, dia istiqomah mengerjakan amalan-amalan sunnah. Dia barusan saya tadi, Bu, di jalan dari airport. Saya kan baru pulang dari Semarang nih. Kemarin saya ngisi di kantor pusat Telkom. Terus baru pulang, saya ditelepon oleh seorang ibu yang dengar pengajian malam tadi. Pak Ustadz, terima kasih banyak atas pencerahannya, betul-betul banyak terasa pada diri kami, terasa perubahan di hati kami dan keluarga kami, sangat terima kasih, bla 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 bla. Dan dia bertanya, Ustadz, tunjukkan kepada saya, bisa nggak Ustadz? Mumpung saya di taksi kan nyantai itu. Silakan, Bu, apa yang ibu tak mau tanya? Amalan-amalan apa yang paling besar pahalanya yang saya bisa kerjakan, Ustadz? Saya katakan 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah itu udah, Ustadz. Sekarang apa amalan yang lain? Mande. Apa amalan yang lain? Apa amalan yang lain? Dia tanya. Maka saya katakan, Bu, ini buat. Lihat ini rakusnya orang dengan amalan sunnah. Rakusnya. Ini tipe orang yang muhsin. Ya. Jadi amalan sunnah itu dia cintai, Bu. Dia cintai amalan sunnah itu dan dia istiqomah, walau sedikit, nggak apa-apa. Ibu biasanya tahajud ibu bisa 5 rakaat, biasanya tahajud ibu bisa 7 rakaat. Sekarang karena ibu kecapean, maka ibu pastikan malam ini saya nggak sanggup nih tahajud, Bu, saya witir aja 1 rakaat. Lebih mending daripada orang sekali tahajud langsung 11 rakaat, habis 3 jam, kemudian 3 tahun nggak tahajud. Yang bagus itu ahabbul a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla. Orang yang paling dicintai oleh Allah amalannya adalah yang terus-menerus dia beramal walaupun sedikit. Ya, Bu, ya.
terus menerus. Ibu baca Al-Quran sehari ibu berapa baris? Hah? Satu halaman? Kadang satu ain, kadang dua ain. Oh, kadang-kadang satu ain, kadang-kadang dua ain, enggak tentulah pokoknya. Tapi tiap hari ada. Itu yang penting. Tiap hari ada. Itu yang penting. Bukan berapa jumlah banyaknya yang paling Allah cintai, tapi siapa yang tiap hari continue. Walaupun hanya satu ayat, dua ayat, tapi tiap hari buka Al-Quran. Beda ya dengan yang mengulang hafalan, dengan yang membuka Al-Quran. Ini beda. Kalau ulang hafalan berarti yang beribadah cuma ini dan akalnya saja. Tapi kalau ketika dia membuka matanya, tangannya ikut beribadah. Ya, kemudian matanya ikut beribadah. Lanjut apalagi yang lain? Sedekah. Umpama nih, sedekah sehari tiap pagi dia sudah sisihkan uangnya 1000. Apakah untuk di masjid, apakah untuk anak yatim, atau pokoknya tiap hari rutin dia bersedekah. Yang Allah cintai itu adalah yang continue, walaupun sedikit. Maka kalau banyak tapi continue, jelas lebih Allah cintai. Banyak tapi continue, jelas lebih Allah cintai. Berapa baru? Hah? Nah, kayaknya di nomor 3 tadi ibu udah masuk apa belum? Hah? Udah masuk apa belum? Coba hitung-hitung amal-amalan sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah. Apakah kita sudah ketahui semua dan kita sudah mengerjakannya dengan cinta sampai sekarang? Sudah apa belum? Kalau saya mau jujur, ya, saya nggak tahu gimana ibu-ibu. Kalau sudah, kalah saya sama ibu. Kalau saya, waduh, ketika lagi semangatnya iman, tahajud tiap malam dibuat. Tapi ketika iman saya yang ngedol, iman saya yang ngelempem, satu malam itu nggak tahajud saya. Dan itu bukan semalam dua malam, berbulan-bulan. Hah? Sampai begitu Pak Ustadz? Kalau sekarang gimana Pak Ustadz? Sekarang lagi naik-naiknya nih, lagi hobi-hobinya tahajud. Begitulah iman itu turun naik. Jadi kalau saya jujur saja, ini pribadi saya ya, tingkat muhsin itu belum nyampe dah. Kenapa? Amalan-amalan sunnah saya banyak yang masih angin-anginan. Kadang-kadang duha, kadang enggak. Ya. Dalam hari ini saya ada bersedekah, beberapa hari saya tidak bersedekah. Padahal peluang saya bersedekah tiap hari itu ada. Satu hari bahkan saya ada sampai tidak baca Quran. Ini saya loh Bu, saya nggak katakan ibu loh. Ya, artinya saya untuk masuk ke peluang muhsin ini mesti dan perlu azam yang kuat. Sekali saya buat, saya terus lakukan. Ketika saya tidak lakukan, saya merasa ada yang hilang pada hari ini, ada yang kurang dalam satu hari ini. Begitu. Kalau kita dengarkan sejarah orang soleh dulu Bu, ada yang satu dari pagi itu dia nangis saja. Ketika ditanya ke sahabatnya, ente kenapa dari tadi nangis melulu? Jawabannya, malam tadi saya ketiduran, saya nggak tahajud. Coba lihat, ini orang-orang muhsin. Sempat dia kebablasan nggak tahajud malam tadi, dia nangis siangnya. Dan dia tiru Rasulullah. Ketika Rasul sempat satu malam nggak tahajud, apa yang dibuat Nabi Bu? Melaksanakan sholat sunat duha 14 rakaat. Ketika satu malam Nabi nggak tahajud, Nabi ganti dengan duha 14 rakaat. 2 rakaat salam, bangun lagi, 2 rakaat salam, bangun lagi, 2 rakaat salam, sampai 14 rakaat. Ya, baik. Saya masih tega Bu, ini saya loh, saya ini dikatakan aib sih, silahkan aib. Jadi saya jujur saja, saya masih tega Bu, membiarkan kadang-kadang Senin Kamis itu nggak puasa, masih tega. Tapi orang muhsin nggak akan tega dia Bu. Dia tahu dia lagi sehat, dia sedang tidak safar, maka dia puasa Senin Kamis, dia jaga itu. Dia incar kapan itu puasa bid, tanggal berapa? Puasa bid ya Bu ya, tanggal berapa Bu? Tanggal berapa puasa bid? 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Dia incar itu. Oh, bulan Maret ini tanggal berapa jatuhnya tuh? Dia incar banget. Dan dia tidak mau ketinggalan tiap bulan. Sebab apa? Pahalanya Masya Allah kan. Siapa yang puasa bid
3 hari berturut-turut itu dianggap oleh Allah dia puasa 1 bulan penuh. Masya Allah. Kalau tiap bulan dia buat, dianggap sepanjang tahun dia puasa terus. Masya Allah, ya kan? Jadi ibu-ibu baru 3. Ayo gimana? Ibu udah masuk apa belum? Akan jujur kan? Berarti kita sama dong. Tapi bisa nggak kira-kira kita, kalau kita usahakan bisa nggak? Yes, ini dia. Saya katakan perlu azam yang kuat. Kalau dia berazam, dia pasti bisa. Yang keempat. Dan yang keempat ini bukan sesuatu yang mustahil, nih. Bisa juga. Jujur saja saya di yang keempat ini pun masih gugur. Apa yang keempat? Dia berusaha menjauhi dan meninggalkan yang makruh. Ya Bu, semua yang makruh, bukan hanya makanan saja. Makanan makruh itu apa Bu? Kita semua paham lah. Jengkol, petai, durian, yang bau-baunya keras gitu loh, yang makruh. Nah, yang enak-enak ya. Saya Bu, durian tuh nggak nyari, tapi kalau dikasih orang pantang Bu, pantang nolak. Iya, jengkol juga begitu. Wah, saya kalau ditanya, masuk ke restoran, ada jengkol Pak, sorry, nggak akan mau saya nanya gitu. Tapi kalau dihidangkan orang jengkol, apalagi dapat tipe jengkolnya yang enak, itu saya nggak nolak. Nah itu dia, sedikit kan boleh. Intinya kan nggak haram. Tapi orang yang tipe muhsin ini saya katakan, apapun yang makruh dia akan tinggalkan, dia akan jauhi. Bukan hanya makanan, termasuk cara bawaan hari-hariannya. Apa diantara yang makruh? Ngobrol lama-lama, ngalur ngidul, cerita tentang ini makruh tuh. Nah, orang yang tipe muhsin ini tidak akan mau seperti itu. Apalagi yang makruh? Contoh di pakaian. Pakaian apa yang makruh? Dia akan baca syariat. Oh, ternyata pakaian begini ini makruh. Baik. Apalagi makruh sifat. Ya, sifat-sifatnya makruh. Oh, Ustaz, adakah sifat-sifatnya makruh? Kenapa tidak? Contohnya mudah emosi, cepat buruk sangka, susah memaafkan. Betul enggak? Penyimpan dendam. Itu makruh semua itu. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, jadi meninggalkan seluruh yang makruh sekuat-kuatnya. Afwan, bukan yang haram saja yang dia tinggalkan, seluruh yang makruh dia tinggalkan. Oke, 4 sudah. Ayo, mana di antara kita yang kira-kira lulus dalam keempat-empat ini? Belum ada? Sama berarti kita. Ibu semuanya sama dengan saya. Maaf. Coba ibu tanyakan ustaz-ustaz kita yang mulia, guru-guru kita yang terhormat, ada nggak sifat-sifat ini terkumpul pada mereka? Saya juga ragu Bu. Saya juga ragu. Makanya masuk dalam kelompok yang paling tinggi ini tidak banyak orangnya. Tapi untuk jadi orangnya nggak mesti jadi ustadz, nggak mesti jadi ulama, jadi pak kiai, orang biasa juga bisa kok, asalkan dia melengkapi 7 syarat. Yang 3 kan sudah kan? Yang 3 kan sudah tadi, tidak mau minta diruqyah, iya kan? Terus apa lagi tadi? Tidak percaya dengan sial-sial. Terus apa lagi? Apa lagi? Aha, itu dia. Tidak mau berobat dengan kai. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang istimewanya mereka ini, sekali lagi, mereka masuk surga tanpa hisab. Dan mereka dipersilahkan masuk ke dalam surga dari pintu surga manapun yang mereka inginkan, yang mereka sukai. Ada berapa pintu surga? Masya Allah. 1 gerbang pintu surga ke pintu surga berapa jaraknya Bu? Ingat kembali?
satu gerbang pintu surga ke gerbangnya, dari satu kusen kepada kusen yang lain jaraknya sejauh 500 tahun perjalanan, ya. Dan ada 8 yang seperti itu. Ibu terserah mau masuk dari pintu yang mana saja, silahkan, ya. Bu, siapa di antara ibu yang dapat menyebutkan 1, 2, 3, 4 ini, saya kasih hadiah. Hadiahnya gratis, satu buah kitab yang masih berbungkus plastik. Judul kitab itu adalah 300 dosa yang sering diremehkan wanita. Tebal bu kitabnya. Saya kasih hadiah gratis untuk ibu. Coba ibu sempurnakan bahasa Indonesia sajalah, ya. Nggak usah hadisnya ibu bacakan. Titik, koma, titik, koma, titik, koma, titik, koma. Maka dikatakan kepada wanita itu, masuklah engkau dari pintu surga yang manapun yang engkau inginkan. Nah, ingat kan? Ingat kan? Ibu bisa? Hah, terus? Nggak harus lengkap ya. Satu lagi, ayo. Nggak boleh ditolong. jangan call the family, nggak boleh. Kurang satu. Hampir saja rezeki ibu. Bu yang kami muliakan, ibu sudah benar. Tapi karena nggak lengkap, maka belum rezeki. Ya. Ada yang bisa menyempurnakan, tapi setelah disempurnakan nggak rezeki juga ya untuk beliau ya. Hah? Enggak, bukan di situ bu. Dia satu hadis, satu kesatuan hadis tuh. Ayo, ibu sudah benar sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian taat pada suami. Satu lagi. Senang saja bu sebenarnya. Kalau kata orang Malaysia, senang saja ya. Ibu nak tahu apa? Nak tahu ke? Saya bagi tahulah yang satu ni, yaitu dia menjaga kemaluannya. Yes. Setelah dikasih tahu, oh ya. Gantung gitu ibu ya. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, dikatakan kepada wanita ini, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun engkau mau. Ya. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, taat pada suami dan menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Baik. Ibu-ibu yang kami muliakan, 3 tingkatan ini pasti masuk surga ketiga-tiganya. Tapi yang ini langsung gol tanpa hisap, tanpa sedikit pun kesulitan, dan ini tempatnya di Firdaus, bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, bersahabat dengan sahabat-sahabat Nabi dan seluruh wali-wali Allah. Masya Allah, peluang untuk jadi yang paling atas nih terbuka untuk siapapun sampai hari kiamat. Tapi level kedua, mukmin sudah dijamin masuk surga, dijamin tidak akan merasakan azab, tidak di dunia, tidak di alam kuburnya, tidak di padang mahsyar, apalagi di neraka, pasti masuk surga. Mukmin, tapi dia dihisab. Kemudian yang ketiga, dan inilah mayoritas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayoritas nyangkut di dunia, nyangkut dengan banyak azab Allah, di alam kubur juga nyangkut dengan azab Allah, di padang mahsyar dan di neraka. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan silakan diajukan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada yang mau bertanya, ada pertanyaan? Ya silakan bunda. 10 penyebab, enggak apa-apa bu, di situ aja bu, nanti kalau ada yang bertanya lagi. 10 penyebab seseorang keluar dari Islamnya, ya bu ya. Ya bu. Oke. Ini pertanyaan ibu-ibu yang kami muliakan.
pernah dulu saya bedah, pernah dulu saya bahas, tapi mungkin seperti kata tadi, di antara ibu ada yang baru kali ini jumpa saya, ya kan, Bu? Yang nomor 10-nya, yang ke-10-nya adalah dia pindah ke agama lain. Yang pertamanya syirik akbar, melakukan perbuatan syirik akbar. Tinggal 8 lagi. Yang nomor 9-nya mempelajari ilmu sihir, mengajarkan ilmu sihir dan mempraktekkan sihir. Mempelajari, mengajarkan, mempraktekkan ilmu sihir. Ya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Pucuk ada cinta lampun tiba. Dalam kondisi sekarang ni kita merindukan, Bu, air minum. Bismillah. Yang keduanya menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara. Udah 4 baru ya. Ustaz, kok kayak gitu sih caranya? 1, 2, 10, 8 10, 9. Kenapa nggak urut-urutan aja? Saya mau serahkan pada ibu-ibu yang masih ingat. Siapa tahu ibu bisa sempurnakan, Bu. Ibu kami, silakan, Bu. Bisa ibu sempurnakan? Baru 4, udah saya tolong 4. Oke, saya tolong lagi. Yang kedelapannya membantu orang kafir atau orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin. Nih, batal syahadat orang ini ya, Bu ya. Murtad dia langsung. Membantu orang kafir atau orang musyrik dalam memerangi orang Islam. Ini yang ke-8. Yang ketiga mempelajari dan menganggap lebih baik ajaran selain yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Umpamanya menganggap Konghucu itu juga bagus, bahkan lebih baik daripada Islam. Menganggap Kristen itu agamanya bagus, bahkan lebih baik daripada Islam. Menganggap Yahudi itu bagus, bahkan lebih baik daripada Islam. Menganggap sekuler adalah bagus, lebih baik daripada Islam. Menganggap demokrasi adalah lebih baik daripada Islam, maka dan seterusnya. Kalau sebab seperti ini, Bu, batal 2 kalimat syahadatnya. Sudah berapa? 1, 2, 3, 8, 9, 10. Sekarang tinggal 4 lagi. Masa ibu nggak ingat yang 4 lagi? Yang keempat menolak salah satu di antara ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Nah, yang tadi kita sampaikan, batal langsung syahadatnya, Bu, keluar dari Islam. Menolak salah satu di antara ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Yang ketujuh membenci dan memusuhi salah satu di antara syariat Islam. Membenci atau memusuhi salah satu di antara syariat Islam. Contoh, ibu masih ingat dengan satu kabilah yang dikatakan kafir oleh seluruh sahabat gara-gara apa? Menolak membayar zakat. Padahal mereka masih syahadat loh, Bu.
Mereka masih sadat, mereka masih puasa, masih sholat, mereka mau haji. Yang lain-lain mereka mau kecuali zakat, mereka tolak, ya. Bahkan mereka benci. Maka ibu-ibu sepakat seluruh sahabat mengatakan murtad dia. Oke, sudah berapa? Belum, sudah 7. Ya. Oke. Ada yang bisa menolong 3 lagi? 8, 9, 10. Oke, saya lanjutkan. Biar cepat, saya lanjutkan. Ibu-ibu yang kami muliakan, menganggap ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran yang turun dari langit. Menganggap ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran yang turun dari langit. Sudah 8. Nah sekarang yang nomor 5 dan 6-nya lagi. Pas di tengah-tengah, ya. 1, 2, 3, 4 sudah. Kemudian 7, 8, 9, 10 sudah. Tinggal nomor 5 dan 6. Baik. Biasanya Bu, kalau ibu lihat di buku-buku tauhid itu pasti ada itu. Ibu pasti punya buku-buku tauhid kan? Buku tauhid Saleh Fauzan Ali Fauzan, ibu punya. Insyaallah ibu bisa lihat itu semua. Kalau ibu ketemukan dalam buku Minhajul Muslim, Mizanul Muslim, ibu akan temukan juga keterangan ini, penjelasannya secara rinci, ya. Bahkan di kitab Fathul Majid, ini kitab induk tentang masalah syirik, ibu akan temukan. Baik. Yang 5 dan 6 ini kita jadikan PR kita, karena saya menurut urutannya juga tidaklah hafal. 5 dan 6 jadikan PR. Ibu boleh kejar saya dengan SMS. Ustaz, nomor 5, 6 Ustaz, insyaallah saya lihat rujukan kembali. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan, ada pertanyaan yang lain? Jika tidak, baru kita masuk kepada tema kita. Sampai insyaallah ta'ala sampai jam 11. Kita ngaji sampai jam 11. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Tidak ada? Nah, oke. Jika tidak ada, ibu yang kami muliakan, kita hidup di akhir zaman. Ibu percayakan? Ibu percaya kita hidup di akhir zaman? Dengarkan hadis sahih Muslim berikut ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang hidup di akhir zaman, iman mereka sangat mudah hilang. Paginya dia masih beriman, sorenya dia sudah kafir. Sorenya dia masih beriman, besok paginya dia sudah kafir. Saking beratnya ujian yang ada di dunia, dia rela menggadaikan agamanya. Dan Nabi mengatakan, mayoritas dari umat saya di akhir zaman yang akan murtad, yang akan keluar imannya dari dalam dadanya, yang akan beriman kepada Dajjal saat Dajjal itu datang adalah kaum wanita. Makanya kajian ini saya pilihkan menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Bagaimana agar ibu bisa mempertahankan tauhid ibu, apapun ujian yang datang mendera, apapun musibah, bagaimanapun bentuk musibah itu, ibu pertahankan tauhidnya walaupun sampai meninggal dunia. Nah, Bu, contoh, Dajjal kan sudah dekat mau keluar. Ini yang diyakini para ulama sekarang, Bu. Dajjal sudah sangat dekat akan keluar. Ketika Dajjal keluar,
aura negatif dari kekuatan magic, black magic yang dimiliki oleh Dajjal ini akan menyebar langsung. Tidak ada satu negara pun yang dia masuki kota besarnya, melainkan orang-orang yang hidup di situ akan semacam tersedot ingin keluar dari rumahnya dan ingin berjumpa dengan Dajjal. Dan kata Rasul, siapa yang berjumpa dengan Dajjal, dia pasti kafir kepada Allah. Hilang langsung imannya. Sekuat apapun iman di dadanya, saat dia melihat Dajjal, maka saat itu hilang imannya, dia langsung sujud kepada Dajjal. Ini bahaya kalau kita tidak punya iman yang kuat, tauhid yang benar. Dan tauhid yang benar inilah yang akan saya sampaikan kepada ibu-ibu semua insyaallah taala. Saya percaya Bu, ibu pasti sudah pernah belajar, mungkin sudah 2 ustaz 3 ustaz ibu dengarkan tentang masalah tauhid. Tapi saya ingin kuatkan hari ini bagaimana ibu memperjuangkan tauhid ini walaupun dengan nyawa. Walaupun dengan nyawa saya siap lepaskan. Seperti siapa contohnya? Sumayyah. Ya. Seperti Sumayyah yang meninggal dunia gara-gara mempertahankan tauhidnya, dibunuh oleh majikannya. Seperti Masyitah, ya, yang mempertahankan imannya walaupun dia akhirnya dibunuh. Maka persiapkan diri ibu memiliki iman yang semacam ini. Dan itu tentu saja dibekali dulu imannya seperti apa, tauhidnya seperti apa. Makanya saya kasih judul menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Apalagi sekarang sebentar lagi akan ada pemilihan pemimpin. Ya, akan ada pemilihan pemimpin di Indonesia, di Jakarta, segala macamnya. Bagaimana ahli tauhid memilih pemimpin? Kalau ibu terlibat dalam pemilihan, maka seperti pemimpinnya seperti apa yang harusnya dipilih. Ini berkaitan dengan tauhid loh. Tapi ketika tauhid ibu hambar, ketika tauhid ibu lemah, maka kita tidak akan punya filter untuk memilih. Pokoknya orang ini jujur, pokoknya orang ini amanah, pokoknya orang ini tegas. Udahlah kita pilih dia. Sementara apa agamanya? Apa dampaknya bagi Islam di masa yang akan datang dan seterusnya, enggak peduli dia, enggak urusan. Ini menandakan rapuhnya iman. Ini menandakan lemahnya tauhid orang ini. Ibu-ibu yang kami muliakan, silakan ibu buka Al-Quran surat Al-An'am ayat 158. Buka Al-Quran surat Al-Quran surat Al-An'am ayat 158. Sama-sama kita lihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Allahumma arhamna bil Quran. Artinya,
Ayat ini Bu berkaitan dengan nasib iman orang yang beriman di akhir zaman. Hal yanzuruna, tidaklah yang mereka tunggu-tunggu itu, illa melainkan anta tiyahumul malaikah, bahwa datang kepada mereka malaikat-malaikat pencabut nyawa. Au ya'tiya rabbuk, atau datang keputusan Rabb engkau. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebahagian daripada ayat-ayat Rabbmu. Tanda-tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat ada berapa? Ada 10. Dukhan, Dajjal, Nabi Isa turun, Ya'juj Ma'juj keluar, matahari terbit dari sebelah barat, kemudian keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi, dan wafatnya orang Islam serentak di muka bumi karena angin lembut yang membawa kematian dari negeri Yaman. Habis orang Islam semua. Nah, yang 7 ini, yang 3 kita nggak usah hitung lah, karena ini orang kafir semua yang akan menyaksikan. Yang 7 ini ba'du ayati rabbik. Apakah Dajjal keluar? Ataukah dukhan terjadi? Ataukah binatang raksasa dalam perut bumi muncul? Ataukah matahari terbit dari sebelah barat? Di sini dikatakan, tidaklah yang mereka tunggu-tunggu kecuali datang kepada mereka malaikat-malaikat pencabut nyawa. Ya Bu, Ibu, seluruh ibu sekarang sedang nunggu-nunggu malaikat maut enggak? Betul tidak? Jangan katakan tidak. Hah? Saya dan ibu, seluruh kita sedang dalam penantian kapan malaikat maut datang. Dan ketika dia datang, malaikat maut enggak pakai ketuk pintu dan minta izin. Dia tidak akan pernah minta izin kepada siapapun yang akan diambilnya. Dan dia tidak akan pernah rasa kasihan. Au ya'tiya rabbuk, atau datang keputusan Rabbmu, datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ya kiamat langsung. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian dari tanda-tanda ayat Rabbmu. Umpamanya apa? Dajjal. Dalam hal ini Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan salah satunya adalah Dajjal. Ketika Dajjal datang, orang yang imannya dulu kuat, dia selamat oleh imannya. Tapi orang yang imannya lemah, imannya rapuh, datang Dajjal ke kota Jakarta, Bu. Maka dapat dipastikan seluruh umat Nabi, khususnya yang wanita, akan menguap iman itu bagaikan kain yang basah-basah tanggung dijemur dengan terik panas matahari yang sangat garang, maka menguaplah air yang ada dalam kain tersebut sampai kering. Kering iman kita. Ketika Dajjal masuk ke kota Jakarta, maka orang-orang yang beriman akan menguap imannya. Siapa yang menguap ini? Yang imannya sebelumnya lemah. Dan saya sayangkan pengajian tentang masalah hakikat tauhid jarang dibahas di mana-mana. Ini sangat saya sayangkan. Afwan, kalau berani saya katakan, banyak ustadz yang tidak punya nyali menyampaikan ini. Hakikat tauhid. Kalau saya ganti judulnya supaya lebih cocok zaman sekarang, menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Sebab apa, Bu? Konsekuensi tauhid di akhir zaman ini bukannya kecil. Konsekuensinya akan menjadikan dia menjadi orang asing yang berbeda. Bu, ibu berani pakai jilbab dalam-dalam begini? Ini maaf ya Bu ya. Setelah ibu tua-tua saja kan? Iya kan? Iyalah, ngakulah. Waktu ibu muda-muda dulu, bahkan nggak pakai, tapi gitu ya. Ngaku ibu kita ya. Ibu yang berani sekarang ini pakai jilbab dalam-dalam karena ibu tinggal di ibu kota Jakarta, Bu. Orang nggak begitu banyak peduli. Bagaimana yang dia pelosok-pelosok di daerah, Bu? Tantangannya luar biasa berat. Lalu dia mampu bertahan. Di situ nampak tauhidnya tuh.
Di situ nampak tauhidnya, diuji. Waduh Bu, kalau di Jakarta ini banyak orang siapa lu siapa gue, iya kan? Apa urusan lu? Orang setengah telanjang saja orang nggak peduli, orang pakai cadar juga sini orang tidaklah begitu apa-apa. Tapi kalau bagi daerah-daerah Bu, nah untuk menguji ibu ini teruji atau tidak, bukan di sini tempatnya sebenarnya, bukan Jakarta. Ya, di satu sisi kalau penampilan ya, bukan di sini. Tapi ketika ibu pergi ke tempat-tempat yang notabene di situ menganggap ini adalah lambang-lambang kemunduran, lambang-lambang kekolotan, lambang-lambang fundamentalis, lambang-lambang teroris, nah baru ketahuan. Tegar nggak ibu ketika itu? Hah? Di kota-kota di mana orang-orang hidup semuanya bergantung dengan ekonomi ribawi, ternyata ibu mengelola usaha ibu murni walaupun kecil-kecilan dan ditawarkan oleh para rentenir, ditawarkan oleh bank-bank agar memakai dana-dana riba, dan ibu menolaknya. Baru teruji tauhid ibu. Menguji tauhid itu Bu ketika ada tantangan. Lihat, kita pertahankan nggak prinsip kita, itu teruji itu tauhidnya. Nah, bagaimana supaya kita bisa memiliki tauhid yang seperti ini? Bagaimana supaya saya mampu menunjukkan dan membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Simpel saja. Ibu lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 214. Al-Baqarah ayat 214. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Apakah kamu fikir, apakah kamu yakin bahwa kamu bisa masuk ke dalam surga? Bu, ibu yakin bisa masuk surga? Yakin? 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 Ini ayat loh Bu. Apakah kamu yakin kamu bisa masuk ke dalam surga? Sementara belum sampai kepada kamu dan belum ketahuan lulus atau tidak kamu 3 tipe ujian yang sudah saya berikan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi istilahnya mau lulus wajib ikut ujian akhir dulu. Ya, dan ujian akhir itu ada 3 model lapisannya. Lapisan yang pertama baksa, lapisan yang kedua darra, lapisan yang ketiga zulzilu. Hari ini yang mencoba dan sedang mengenyam beratnya ujian ini, contohnya Rohingya, contohnya Syria, contohnya Yaman, contohnya Irak, contohnya Palestina, ya, contohnya Shishan, contohnya Mesir, contohnya ya, ibu dengarkan Bu, bagaimana perkembangan kaum muslimin di sana sekarang ini. Baksa, darra, zulzilu. Ujian iman. Mereka lulus sebagiannya, sebagian yang lain mereka tidak lulus. Indonesia Bu, belum. Ujian iman belum lagi sampai kepada kita. Yang baru kita rasakan selama ini adalah ujian hidup, dalam artian masad amru minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ujian-ujian hari-harian Bu ya. Kelaparan, kehausan, wafatnya keluarga, ya. Kemudian gagal panen, ekonomi yang macet, ya kan? Itu ujian-ujian hari-harian, dan itu belum lagi tes ujian iman Bu. Yang ujian iman ini baksa, darra, zulzilu. Oke, Bu, ini pintu surga, ini gerbang surga. Gerbang surga, ya. Menuju gerbang surga ini, seseorang harus meniti jalan yang dikhususkan untuk itu. Di jalan ini, ibu-ibu yang kami muliakan, ada 3 pintu khususnya. 1,
Dua. Tiga. Pintu satu, pintu dua, pintu tiga. Pintu satu ini namanya baksa. Baksa. Pintu dua namanya dharra. Dan pintu tiga namanya zulzilu. Bu, masuk akal enggak? Mendadak saja ibu nyampe langsung di pintu surga tanpa melewati ini. Masuk akal enggak? Enggak ada akal yang bisa terima. Enggak mungkin, Bu. Tidak mungkin ibu sampai ke Jawa Tengah ibaratnya, sementara ibu tidak mau menempuh jalannya menuju ke Jawa Tengah. Jalannya menuju ke surga itu adalah baksa, dharra, zulzilu. Apa yang dimaksud dengan baksa, dharra, zulzilu? Apapun yang dimaksud oleh para ulama ahli tafsir, keseluruhannya membuktikan tauhid. Dan ingat, kita hari ini hidup di akhir zaman. Orang yang hidup di akhir zaman, jenis baksanya lebih berat daripada baksa-baksa yang sebelumnya. Jenis dharra yang akan kita hadapi lebih berat daripada dharra sebelumnya. Jenis zulzilu yang akan kita hadapi ke depan jauh lebih berat. Sampai-sampai kata Nabi, orang-orang beriman lewat di dekat kuburan. Orang yang beriman nih lewat dekat kuburan, dia berkata, aduhai kiranya kalau saya yang ada dalam kuburan itu, alangkah enaknya hidup ini, alangkah senangnya orang-orang dalam kuburan itu. Saking beratnya orang beriman hidup. Dan itu sebentar lagi ya Bu ya. Alhamdulillah, semoga saja ibu-ibu diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah sebelum menghadapi hari-hari terberat. Jangan diminta-minta Bu, jangan diminta-minta. Tapi ketika dia datang, minta kepada Allah, wahai yang memiliki langit, wahai yang memiliki akhirat, wahai penggenggam dunia, wahai penguasa bumi, ketika musibah engkau datangkan, musibah akhir zaman, jadikanlah hamba termasuk ahli tauhid yang bertahan. Jadikanlah hamba termasuk ahli tauhid yang bertahan. Seorang sahabat pernah minta kepada Rasulullah, ya Rasul, boleh enggak saya berdoa dengan doa minta mati duluan, karena khawatir iman saya akan gugur. Kata Nabi, enggak boleh. Wa in kana labud, seandainya tidak dapat tidak, kamu harus berdoa juga, maka isi doanya seperti ini. Mudah-mudahan ada yang sudah hafal. Terjemahnya begini, ya Allah, ilmumu mengetahui segala sesuatu dengan secara sempurna. Ya Allah, jika engkau dengan ilmumu mengetahui hidup hamba ke depan ini adalah buruk untuk hamba, maka wafatkanlah hamba dalam keadaan hamba masih beriman kepada engkau. Dengan ilmumu yang maha mengetahui segala sesuatu, jika hari ke depan hamba itu lebih buruk buat hamba dan bisa murtad hamba pada hari-hari itu, ya Allah, ya, maka wafatkanlah hamba dalam keadaan hamba masih beriman kepada engkau. Tapi jika hidup hamba ke depan itu masih baik, masih bertahan iman hamba, maka hidupkanlah hamba dan kuatkanlah iman hamba ya Rabbal Alamin. Jadi ya Bu ya, ibu boleh minta wafat kepada Allah, tapi bahasanya kayak gini, mintakan pada Allah, ya Rabb, jika hidup hamba ini ke depan masih ada dan menurut engkau iman hamba terjaga, maka panjangkanlah umur hamba dalam keadaan iman itu. Tapi jika menurut engkau ujian-ujian ke depan itu sangat berat yang bisa mengikis iman hamba, maka wafatkanlah hamba terlebih dahulu dalam keadaan masih beriman. Baik, ada waktu di depan kita dalam 5 atau 10 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Bu? Tidak ada? Ya, silakan Bunda. Waalaikumsalam. Iya, iya. Nah. Nah. Ya, kalau sudah tobat ya sudah Bu, bersih. Tidak, kalau kita sudah tobat, Allah Subhanahu wa taala sudah bersihkan.
At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa itu. Ya Bu ya. Inilah dahsyatnya taubat. Dan alhamdulillah ibu-ibu yang ngaji yang paham taubat ini. Ibu-ibu yang enggak ngaji enggak paham taubat itu apa. Dan bahkan menganggap dirinya enggak pantas untuk taubat. Saya sudah terlanjur kotor, enggak cocok ada di hadapan Allah, bersimpuh di depan Allah, terlalu hina. Ya Allah, padahal Allah lebih senang dengan seorang hamba yang bergelimbangan kotoran dan dosa-dosa, lalu dia datang mengakui dosa-dosa itu dan minta dibersihkan oleh Allah. Tandanya hamba ini nyadar bahwa Allah adalah At-Tawwab Al-Ghafur. Ya. Ya. Hah? Iya. Tidak. Ibu belum pernah dengar kajian saya di YouTube. Oh, silakan ibu lihat nanti Zulkifli Muhammad Ali, ya. Di Al-Hujah sudah ada. Di Al-Hujah sudah di upload ya Bu ya. Kajian akhir zaman kita di Al-Hujah. Ibu buka saja nanti Al-Hujah TV. Kajian saya tentang akhir zaman. Umat Islam Allah wafatkan dulu sebelum kiamat. Jadi kiamat hanya akan terjadi pada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sedikit pun saja. Nah, umat muslim ini hanya mendapati 7 tanda besar kiamat. 3 tanda besar kiamat yang lain kita sudah nggak ada semua. Jadi ini hanya orang kafir saja yang masih hidup yang akan mendapatkan ini. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, cukup? Cukup Bu? Sudah ya? Di YouTube ada namanya Uzma TV. Uzma TV ya, sama dengan Al-Hujjah TV. Dan situ adalah kajian-kajian kita Bu. Tafadhol untuk merujuk kepadanya. Dan kita pun ada website www.zulkiflima.com. Kita bisa bertanya jawab di sini tentang masalah akhir zaman. Kalau masalah fikih banyak ulama-ulama kita lah, udah mahir-mahir ulama-ulama kita di sini. Bismillah. Mari ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, ada yang mau ditanya silakan, jika tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kita baca doa kafaratul majlis. Siapa yang membacanya, kata Rasulullah, sebelum ia berdiri dari tempat duduknya, Allah gugurkan dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.